Hi there, welcome back to VNV English in IELTS session with me, Sir Awal. Alright, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan atau memulai hal atau step pertama yang harus Anda lalui untuk mendapatkan angka, sekali lagi angka minimal, angka 6. Dari 6 ini kemudian Anda bisa kembangkan ke 7 atau 7,5. Nah, untuk sesi ini kita akan fokus pada academic writing atau IELTS writing task 2. Kita bawa santai saja ya, karena kata orang IELTS itu rumit. Padahal sebenarnya kalau Anda tahu triknya, untuk dapat angka 6 itu sederhana saja, tidak serumit apa yang Anda bayangkan. Dan itu akan saya share baik dalam 10 video. Baik, video pertama ini kita akan fokus dulu mengenal tentang IELTS Writing Task 2. Jadi secara umum itu di IELTS ada dua jenis tes. Pertama ada namanya General IELTS yang orang ambil kalau mau pergi kerja, dan ada Academic IELTS untuk kepentingan pendidikan, ya. Dan kita akan fokus di Academic IELTS. Namanya Academic IELTS berarti writingnya adalah writing yang bernuansa akademik. Nah, dalam dunia akademik secara umum ada dua jenis writing. Yang pertama adalah describing data, yaitu ada di task 1. Jadi Anda diberikan tables, pie charts, or charts, line charts, dan semua beberapa jenis charts. Lalu Anda describe. Kata kuncinya no opinion, you just describe. Tapi we don't talk about it. Kita tidak bicara tentang IELTS task 1. We will be focusing on IELTS task 2. Nah, di IELTS task 2 ini lawannya di task 1, di mana Anda tidak boleh memberikan opinion. Justru di task 2 ini adalah you have to give your opinion. Dan kenapa kita fokus di task 2? Itu 60% lebih nilai writing Anda ada di task 2. Jadi nilainya lebih tinggi. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang IELTS task 2, maka kita akan menemukan bahwa kata kuncinya untuk mendapatkan angka 6,0 yang pertama adalah you have to write at least 250 words. Underline the word at least 250 words. Itu kata kunci. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kurang? Kalau kurang boleh, tapi jangan banyak. Ya, kurang 1, 2 sampai 5 boleh lah. Tapi kalau kurangnya sampai 50, maka berarti Anda tidak mencapai word count-nya, dan itu akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan angka 6. Meskipun yang lain bagus, tapi maksudnya grammarnya bagus, kata yang dipakai bagus, tapi kalau hanya 200 itu kecil sekali kemungkinan untuk dapat angka 6. Maka hal yang pertama yang Anda harus dapatkan adalah 250 kata. Pertanyaan selanjutnya, kalau lebih bagaimana? Boleh lebih, tapi jangan terlalu banyak. Maksimum 300 lah. Maksimum 300. Idealnya 275, 280 words. Ya, jangan lebih. Sebaiknya sekitar begitu. Dan ingat, writing di barat itu bukan berapa banyak jumlah katanya, tapi berapa padat tulisan Anda. Maka ketika Anda menulis sangat banyak, berarti bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk memperpadat argumentasi Anda atau ide-ide Anda. Maka itu menunjukkan bahwa you are not really good at writing. Anda tidak terlalu bagus dalam tulisan. Jadi sekali lagi, word count-nya penting, ya. Kemudian selanjutnya hal yang penting adalah kalau Anda mau mendapatkan minimal angka 6,0, maka Anda harus membuat 3 jenis essay Anda itu ada 3 komponennya. Komponen pertama adalah komponen introduction, ini wajib. Kemudian komponen kedua adalah komponen body, dan yang ketiga conclusion. Untuk mendapatkan angka minimal 6,0, ketiga essay Anda harus ada tiga-tiganya. Harus ada body intronya, ada body-nya, dan ada conclusion-nya. Nah, sekarang apa yang kita tulis di introduction? Di introduction itu hanya 2. Di introduction hanya 2. Yang pertama adalah paraphrase of the statement. Jadi nanti kalau Anda tes IELTS writing, ada statement, lalu ada pertanyaan di bawahnya, ya. Saya ulang. Jadi kalau Anda tes IELTS, maka ada statement, lalu ada pertanyaan di bawahnya. Maka di paragraf pertama itu, dan kalimat pertama di paragraf pertama yang Anda lakukan adalah paraphrase of the statement. Paraphrase of the statement.
Bagaimana cara melakukan paraphrase yang baik itu kita akan belajar minggu depan. Yang kedua, setelah paraphrase yang Anda tuliskan adalah your thesis statement. Dan thesis statement ini adalah kalimat yang paling penting dari semua kalimat yang Anda tuliskan di esai Anda. Saya ulang, thesis statement ini adalah kalimat yang paling penting dari semua kalimat yang Anda tuliskan di esai Anda. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara membuat thesis statement yang baik. Insya Allah kita akan pelajari ini. Tenang, itu akan step selanjutnya. Yang penting sekarang adalah Anda mengenal dulu langkah-langkah yang pertama dan utama untuk mengetahui atau untuk mendapatkan angka minimal 6,0 yang Anda bisa kembangkan ke 7 dan lebih tinggi. Nah, ada yang bertanya, berapa persen jumlah kata atau berapa banyak kalimat yang ada di introduction? Well, sepanjang sepengetahuan saya 2 atau 3. Kenapa 2 atau 3? Ada yang sampai 4, tapi sekali lagi 2 sampai 3 ideal sekali. Karena dia hanya sekitar 10%, maksimum 15% dari total jumlah kata yang Anda tuliskan. Jadi dia hanya 10 sampai 15%. Jadi cukup 2 sampai 3 kalimat. Karena hanya 2 isinya, yaitu paraphrase of the statement dan your thesis statement. Kemudian di body itu sekitar 80%, 75 sampai 80%, isinya hanya 2 paragraf. Boleh sampai 3 paragraf. Jangan 1 ya. 2 ideal, 3 boleh. Lebih dari itu kurang bagus, ya. Bagaimana cara membuat body yang baik? Nanti kita akan pelajari juga, karena body ini akan sangat dipengaruhi oleh the question type. Apakah dia discuss about views, apakah dia agree disagree, atau apakah dia problem solution. Nah, itu akan sangat berpengaruh bagaimana organisasi paragraf kita. Tapi tenang saja, saya sudah punya template-nya. Anda tinggal lihat nanti. Yang terakhir conclusion sekitar 10% saja. Nah, apa yang kita tulis di conclusion? Di conclusion ini dua kalimat juga. Kalimat pertama adalah general statement, adalah statement general yang memberitahukan your readers atau your audience about what you are what you are writing, about. So what you are talking about. So that's why the first sentence in your conclusion is like general statement yang mirip sekali dengan kalimat pertama di paragraf pertama. Mirip sekali dengan kalimat pertama di paragraf pertama. Dan yang terakhir adalah your brief summary of your writing di kalimat terakhir. Jadi di kalimat terakhir ini juga adalah kalimat yang boleh dibilang kalimat terpenting kedua setelah thesis statement. Karena di kalimat inilah Anda menyimpulkan apa yang sudah Anda tulis di atas. Jadi kesalahan banyak orang ketika menulis conclusion, mereka memberikan ide baru. Yang namanya conclusion berarti Anda hanya mengkonklud atau menyimpulkan apa yang sudah Anda bahas. Jangan sekali-sekali menambahkan ide baru. Haram hukumnya, masuk neraka Anda kalau Anda memasukkan ide baru, dan itu membuat skor Anda jatuh, ya. So don't try it. Jangan kasih ide baru. Nah, saya kira itu sekedar gambaran umum tentang bagaimana cara untuk mendapatkan angka minimal 6,0. Saya ulang. Jadi kalau kita berbicara tentang IELTS Task 2, maka dia adalah academic writing. Gambaran sederhana tentang academic writing yang akan Anda lalui jika Anda ke luar negeri. Kalau Anda bagus di Task 2, kemungkinan Anda akan sangat-sangat terbantu ketika mengerjakan assignments when you study abroad. Kemudian yang kedua, bahwa ketika berbicara tentang essay itu ada 3 bagiannya. Yang pertama intro, kemudian body, kemudian conclusion. Di intro itu sekitar 10%, 10-15%. Isinya ada 2. Yang pertama adalah paraphrase of the statement, kemudian your thesis statement. Ya, dan thesis statement adalah kalimat yang paling penting di essay kita. Kemudian kita pindah di body. Di body itu idealnya 2 paragraf, 3 boleh, tapi jangan 1. Kemudian body
body itu sekitar 80%, 75 sampai 80%. Dan terakhir conclusion ada dua saja kalimat di situ. Pertama general statement, to tell the readers about, or your readers about the issue that you are talking about. And the last is concluding sentence, which sometimes I say to my students bahwa the last sentence itu kurang lebih the rephrase of your thesis statement, karena dia harus sejalan. Oke? Karena kalimat terakhir itu kan pada dasarnya menyimpulkan body. Lalu body itu kita jelaskan apa? Kita jelaskan thesis statement. Jadi kadang saya mengatakan pada siswa IELTS saya bahwa kalimat terakhir ini kurang lebih mirip dengan thesis statement. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan di pertemuan ini. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Kita akan belajar tentang trik sederhana untuk melakukan paraphrase tanpa Anda pusing-pusing. Oke, saya kira itu saja. Jangan lupa like, subscribe, and share, and comment down below. Okay, thank you so much. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.